Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sahabat DI Dakwah Islam yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang begitu cerah ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang menggali mutiara yang ada di dalam Al-Quran dengan mempelajari kaidah-kaidah yang tentu saja sangat bermanfaat yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemarin di dua pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang kaidah yang pertama, yaitu tentang muamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, yaitu waqulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kemudian yang kedua, Allah mendidik kita agar rela dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kemudian di pertemuan yang ketiga ini kita lanjutkan kembali dengan kaidah yang ketiga, yaitu masih di surah Al-Baqarah ayat 227 ya 237, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kaidah yang akan kita ambil yaitu kalimat wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan keutamaan satu sama lain, jasa satu sama lain. Janganlah kita melupakan jasa orang lain. Ayat ini atau kaidah ini turun dalam konteks rumah tangga, yaitu antara suami dan istri. Kalaupun misalnya terjadi talak, ya terjadi perceraian, di sini Allah jelaskan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Kalau kalian laki-laki mentalak istrinya sebelum disentuh, sedangkan mahar sudah ditentukan, wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Maka setengahnya bisa kalian ambil dan setengahnya untuk istri. Ya, untuk mantan istri. Akan tetapi kalian bisa memaafkan, bisa tanazul, bisa melepaskan hak kalian, yaitu tidak apa-apa untuk istri semuanya. Ya. Atau memaafkan ya walinya atau misalnya suaminya, tidak mengapa, itu pun bisa diambil semuanya maharnya. Kemudian wa an ta'fu aqrabu littaqwa, maka melepaskan hak itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, kata Allah.
janganlah kalian melupakan jasa di antara kalian. Ya, janganlah kalian melupakan jasa di antara kalian. Bahwa di dalam kehidupan suami istri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pasti ada kelebihan satu dengan yang lainnya. Istri punya kelebihan, suami pun punya kelebihan. Walaupun terpisah, maka janganlah kita melupakan jasa seseorang kepada kita ataupun jasa kita kepada orang tersebut. Syekh Umar Al-Muqbil memberikan contoh. Kata beliau, ada sepasang suami istri, ya, qadarullah, Allah takdirkan mereka harus bercerai, harus talak. Kemudian apa yang dilakukan oleh si suami ini, si mantan suami ini? Dia rumahnya ada 2 tingkat. Dia tempatkan istri pertamanya itu, mantan istrinya itu yang diceraikan tadi, di lantai 2. Di lantai 2 beserta anaknya. Ya, kemudian si suami ini di lantai 1 bersama istri barunya. Dan tidak lepas ya nafkah itu untuk anaknya. Dia nafkahin oleh si suaminya ini, oleh bapaknya ini, bapak dari anak dari istri yang pertama tadi. Itulah bentuk ya kita tidak melupakan jasa orang lain. Walau bagaimanapun kita berpisah, ya bukan sebagai suami lagi, bukan sebagai istri lagi, maka kita tidak boleh melupakan jasa orang lain. Ya, tidak boleh melupakan jasa orang lain. Kemudian, ma'asyiral muslimin, sahabat DI Dakwah Islam yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh nyata dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu pulang dari Taif, berdakwah di Taif, kemudian mendapatkan penolakan di sana, ya, pulang berdarah-darah, kemudian ingin pulang ke Mekah, meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi. Ya, ada namanya orang Mekah di sana yang punya power, namanya Mut'im bin Adi. Dia tokoh di Mekah. Dia meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi supaya bisa masuk ke Mekah dengan aman. Kemudian Mut'im bin Adi melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan ke Mekah dengan aman, dilindungi oleh putra-putranya. Ya, sehingga Nabi bisa memasuki kota Mekah dengan aman. Kemudian berlalulah waktu, terjadilah perang Badar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar bersama para sahabat. Kemudian berhasil memenangkan peperangan tersebut dan ya menawan beberapa dari mereka. Menawan beberapa dari bangsa Quraisy, dari suku Quraisy. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melupakan jasa dari Mut'im bin Adi tersebut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Mut'im bin Adi ini masih hidup sekarang, kemudian dia memberikan syafaat untuk membebaskan suku Quraisy yang kita tawan, niscaya aku akan bebaskan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Mut'im bin Adi pernah melindungi Nabi ketika memasuki kota Mekah. Maka inilah fadl ya orang. Ya, jangan kita lupakan bahwa orang tadi memiliki jasa kepada kita. Ya, memiliki jasa kepada kita. Ini contoh real yang kita temukan di dalam kehidupan, ya bagian dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan jasa yang sudah, masya Allah, mungkin sudah bertahun-tahun, ya, sudah bertahun-tahun. Mungkin kalau orang biasa mungkin sudah lupa, tapi Nabi tidak lupa. Ya, Nabi tidak lupa. Kemudian orang yang tidak boleh kita lupakan jasanya tentu saja di dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat banyak contoh kaidah ini. Wala tansawul fadla bainakum.
Tentu saja yang pertama adalah guru, muallim. Iya, muallim. Ini punya jasa. Ini punya jasa. Apalagi muallim yang mengajarkan ilmu akhirat. Apalagi muallim seorang guru yang mengajarkan tentang Al-Quran. Masya Allah. Itu memiliki jasa. Lahum fadlun alaina. Mereka memiliki jasa atas kita. Maka sudah sepatutnya kita hargai jasa-jasanya. Jangan kita lupakan jasa-jasanya. Ya, jangan kita lupakan jasa-jasanya. Ya. Itu guru-guru kita yang mengajarkan agama kepada kita, mengajarkan ilmu akhirat kepada kita, mengajarkan kemaslahatan bagi murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu amil, pekerja. Mungkin pekerja di sebuah lembaga, pekerja di sebuah pabrik, maka mereka juga memiliki jasa. Ya, mereka juga memiliki jasa. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Walaupun misalnya pabrik tersebut misalnya terjadi perampingan, ya, atau harus ya mem-PHK atau harus mengeluarkan beberapa pegawainya, maka itu pun harus dengan cara yang baik. Harus dengan cara yang baik, kata-kata yang baik, sehingga itu menjadi kenangan di kepala pekerja tersebut. Walaupun dia sudah tidak bekerja di pabrik tersebut atau di lembaga tersebut, maka yang dia ingat adalah perlakuan yang baik dari staf atau bagian dari lembaga tersebut, ya, petinggi-petinggi dari lembaga tersebut. Jangan sampai misalnya karena ada perampingan kemudian saya pecat misalnya. Misalnya dia sudah 5 tahun, sudah 10 tahun mengabdi di pabrik tersebut atau di lembaga tersebut. Tentu saja ini butuh ya muamalah kita, butuh muamalah yang baik. Bagaimana kita mengatur kata-kata kita sehingga tidak menyakiti orang yang kita ya keluarkan tadi. Ya, menghargai jerih payahnya selama ini. Ya, karena mau tidak mau kita akui bahwa dia punya jasa kepada lembaga tersebut. Ya, dia memiliki jasa kepada lembaga tersebut. Maka disinilah wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan jasa ya satu sama lain. Ya, jasa satu sama lain. Sebagaimana tadi suami tidak lupa kepada jasa istrinya, begitupun istri tidak lupa jasa suaminya, ya. Begitupun murid tidak melupakan jasa gurunya. Ya, sampai-sampai misalnya gurunya sudah wafat, Masya Allah, dia selalu menyambung silaturahmi dengan anak-anak gurunya. Ya, selalu menelepon bagaimana kabarnya, selalu menyambung silaturahmi dengan anak-anak dari gurunya. Mungkin gurunya sudah wafat. Begitu. Ya, maka ini pun wala tansawul fadla bainakum. Kita melaksanakan ya kaidah ini tentu saja harus berdasarkan ilmu. Ya, harus berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus belajar. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, belajar itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bisa kita laksanakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu kita dan memberikan kemudahan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.